Bismillahirrahmanirrahim. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun muhmarrun. Ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wa dhaka muswaddun. La taswadda muswaddun muswaddun. Ibyaddu yabyaddu ibyadun wa mubyaddun fahuwa mubyaddun wa dhaka mubyaddun. La tabyaddu mubyaddun mubyaddun. Isfarra yasfarru isfiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wa dhaka musfarrun. Isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun. Ihdarra yahdarru ihdiraran wa muhdarran fahuwa muhdarrun wa dhaka muhdarrun. Ihdarra la tahdarra muhdarrun muhdarrun. Ishabba yashabbu ishibaban wa mushabban fahuwa mushabbun wa dhaka mushabbun. Ishabba la tashabba mushabbun mushabbun. Ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wa dhaka musmarrun. Ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut pengajian An-Nasoih Diniyah. Namun sebelumnya ya biasalah kan malam Senin. Ya udah maju yang tadi, terutama yang udah disebut. Mau biar Yusuf duluan. Ya. Lu gak mau San, lu belagu banget sekarang, mentang-mentang udah gajian ngajar 2 tempat. Ya, ya oke. Ini jatah inti udah anu aja, udah 2,5 udah, kasihan. Mana yatim lu kan, yatimul ilmi wal adab. Diam dulu. Nih tadi udah saya ceritain ya, ini duitnya mau udah saya serahin. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 juta setengah untuk urusan surat. Diam dulu. Terus untuk renovasi kemarin tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 hitungannya. Oke. Ya udah itu. Ya oke. Guys, ini begini nih sob nih. Nih mie cuma 1, ya ntar anak cewek dikasih 12 biji. Loh ya, nih segala ntar di anu menjadi anak perempuan udah nggak usah dikasih, taruh sana aja. Lu biarin apa? Biar apa? Bang Kenceng? 200, 250. Nggak boleh nakal, ngerti? Yang jelek aja, oh kan jelek lu. Kasih yang jelek lah. Oh, sama emang cakep semua. Ini 250. Mana tadi? Nih, diem dulu. Nih. Lu mah biar daglok kok rajin.
Jangan buat beli aneh-aneh. Sesuai janji. Ini sepatu kan katanya rusak. Ini 300.000. Udah berapa itu? Titipin Kak Santi duitnya. Udah sono. Lu apa lagi orang hilang? Majuan. Berapa? 200. Nih. Diem dulu. Udah gua nggak kasih gede-gede lu. Nih. Menjewer dulu. Ini yang merenang ke gusuran. Nggak boleh, jangan diulangin lagi. Lu apa Don? Nah, nih buat sayur. Ini lu kasih berapa lu? Udah sama aja daglok pada. Udah sini cepetan. Lu habis dapat santunan udah biar adil. Ya enggak? Lu berapa? Lu masih ada duit berapa? Habis. Lu jajan mulu sih kecil-kecil ya, panjul nih. Tuh, 2, 3 nih 30 aja ngomong diri. Udah sekolah Munziri. Ya udah Munziri marahin majuan. Tuh 2, 3. Nih saya kasih 40 kan buat beli bensin. Kalau ada bensin jangan buat keluyuran kemana-mana. Nih. Ini udah bang buat beli rokok. Kemarin udah 20. Kemarin berapa? 25. Ini 20 aja orang buat beli rokok 5 Dun. Ya kan? Maaf tuh nih. Wah. Maaf tuh saya tambahin. Maaf tuh nih. Maaf tuh nih admin. Tuh 2, 3, 30 maaf tuh. Buat beli bensin lu buat sekolah. Lu apa? Ini terbawa. Ya udah nih. Daripada kagak. Udah bawain semua. Lu udah bayaran udah beres. Ini udah sono. Majuan. Lu kalau mau sekolah farmasi mulai detik ini kudu rajin. Ngerti? Ya nggak apa-apa lu 15. Jadi ini tambahin 20 dah. Nih udah bunga sama 20. Nih beli sayur. Udah cuman berapa biji. Iya kan? Kurang. Terus saya itu mah udah asal nukerin terus. Ya udah sementara mah itu dulu dah. Ini recehan. Udah semua kan? Ini Aris gak kasban Riz? Lah iya. Oke. Sekarang kita lanjut. Duit mulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha amanil maghfirati ma'at taqsiri anim tisalil awamiri wastinabil maharim. Wa minha dan itu diantara ghurur, maksudnya ghurur tipuan-tipuan. Amanil itu jamaknya apa? Amniatun ya. Itu setelah nun maka itu kan ada yaknya. Nih. Nah, kan begini kan, amaniu asalnya. Nah, cuman kan karena isim mangkus, ngerti kan? Amanil maghfirati bermula memimpikan atau mengangan-angan ampunan ma'at taksiri serta berbuat salah. Salahnya anim tisalil awamiri dari melakukan perkara-perkara yang diperintah, wastinabil maharimi dan menjauhi semua larangan-larangan. Nah, ini keren nih. Ini memang udah level-level berbau-bau tasawuf ya, tasawuf memang. Di antara orang itu tertipu, dia mengangan-angan berharap diampuni, tapi dia salah. Salahnya apa? Yang mestinya harus dikerjakan malah ditinggal, yang harusnya ditinggalkan maksiat-maksiat malah diterjang. Allah makan maha pengampun. Iya Allah maha pengampun, tapi siapa yang diampuni? Bisa dipahami kan? Ini pun harus dijiwai, didalami secara mendalam. Allah maha pengampun. Iya benar, nggak salah. Allah maha pengampun, tapi siapa yang diampuni sama Allah?
Nah, itu kan hak prerogatif Allah. Nah, ada orang berangan-angan mengharapkan ampunan Allah, tapi dari satu sisi dia masih menerjang perkara yang dilarang dan malah meninggalkan perkara yang diperintah. Itu maksudnya di antara tipuan-tipuan bagi orang yang berselubung di balik agama adalah orang yang berangan-angan diampuni, tapi dia masih menerjang larangan-larangan dan melanggar perintah. Itu maksudnya. Wa qaulu ba'dzil usati. Nah, ini lebih detail ini. Dan ucapan ataf kepada amanil maghfirah, wa qaulu ba'dzil usati, dan ucapan sebagian orang-orang yang maksiat. Al-usati itu jamak taksir, berkali-kali saya sampaikan. Yusuf kok mungkin lupa lagi, masih ingat Sob? Lu gak pernah bener Sob, gue tes Alpia nih, gue tulis, dengerin Don. Asin itu kan asalnya asyun, kan gak boleh asyun kan? Nah iya kan? Nah ini jamaknya usotun. Ini berkali-kali udah saya tulis loh. Usotun ini asalnya uso watun. Uso watun ngikuti wazan fu'alatun. Lah kok lu dalilnya fa'alun naumi fa'alun itu ketemu berapa perkara. Fa'alun naumi fa'alun itu segot mubalaghah atau amsilatul mubalaghah. Ini yang pas. Finahwi romen dutirodin fu'alah wasya'anahu kamilin wa kamalah. Lu alfiahnya apal berapa abad sih? Masa gua poset habis buka alfiah. Gua alfiah kapan bukanya? Udah gak ada waktu, emang gua apal. Sombong amat kata Midun. Orang apal itu nggak sombong. Orang yang nggak apal itu bukan berarti tawadhu. Ini jadi bolak-balik nih. Maka saya belakangan ini saya sering nge-share. Saya lebih menghargai orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas daripada orang yang berkedok beradab untuk menutupi kebodohannya. Kan sekarang begitu. Emang bodoh, ngaku aja bodoh ngapa sih? Dia nggak pakai ngaku. Saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau berilmu iblis juga berilmu, kata Syekh Abdul Qadir katanya. Padahal Syekh Abdul Qadir sendiri ahli ilmu. Ngerti maksudnya? Itu termasuk gurur juga. Itu banyak sekali pura-pura tawadhu tapi dalam hatinya sombong. Itu gurur juga. Tipuan juga. Hati-hati. Oke. Wa qaulu ba'dzil usati, dan seperti ucapannya sebagian orang yang maksiat, wal muqassirina, dan orang-orang yang salah. Berkatanya begini, innallaha ghaniyun anna wa an a'malina. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghaniyun itu maha kaya. Maksudnya maha kaya tidak butuh. Anna dari kami, wa an a'malina, dan dari amal-amal kami, amal-amal kita. Allah ini maha kaya, Allah ini maha pengampun. Karena Allah maha kaya dan Allah maha pengampun, maka nggak butuh kita juga termasuk amal kita. Awas, ini orang tertipu nih. Nah, terus omongan berikutnya, wala tadzurruhu dzunubu wala tanfa'uhu ta'atu. Ini kan keren. Bahasanya dikemas yang demikian luar biasa. Walaisa, dan tidaklah ada apa kejadian, tadzurru itu membuat bahaya, hu pada Allah, apa adzunubu dosa. Wala tanfa'u, dan tidak memberi manfaat, hu pada Allah, apa at-ta'atu taat. Nah, karena Allah maha kaya, Allah nggak butuh kita, nggak butuh amal kita. Ini awas nih, ini contoh
ucapan orang-orang yang tertipu. Nah, berjadi karena Allah tidak butuh kita dan tidak butuh amal kita, maka kita berbuat dosa juga bebas. Begitu juga orang yang berbuat taat itu nggak ada manfaatnya kepada Allah. Ini kata mereka, ngerti maksudnya? Nah, kan seolah-olah ucapan ini kan dikemas dengan bahasa yang agamis. Percuma lu sholat, emang Allah butuh sholat dulu? Kan seolah-olah benar kan? Nah, ini diantara ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tertipu. Itu maksudnya. Wahadzal kalamu, dan bermula ini kalam, hakun itu hak benar. Allah memang nggak butuh kita, nggak butuh amal kita. Perbuatan dosa tidak membahayakan Allah, perbuatan taat nggak nambah manfaat kepada Allah, itu benar. Namun urida, yang dikehendaki bi dengan hadzal kalam, apa batilun, perkara yang batil. Ucapan yang seperti itu hak benar ucapannya. Allah nggak butuh kita, nggak butuh amal kita, nggak butuh macam-macam. Bahkan orang berbuat dosa, Allah pun singgasananya Allah, kekuasaannya Allah nggak kurang sedikit pun. Itu kalimat itu benar. Namun urida bil batil. Nah, dimaksudkan dengan ucapan tadi untuk perkara yang batil. Nah, orang kalau yang sebenarnya orang berbuat baik itu kan memang kebaikan itu perintah Allah. Kan gitu kan? Nah, termasuk menjauhi larangan, menjauhi maksiat. Bahkan dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu suluk, nggak boleh bantah ke guru kaitannya yang hal yang positif loh ya. Nah, ini kan udah nyata. Nah, tapi kadang-kadang dipelintir maknanya tadi untuk ya itu tadi ya keperluan masing-masing tadi, begitu loh. Waqat alqahu syaitanu ala qalbi hadzal mutamanni. Waqat alqa, nah ini yang ada dijelaskan lagi. Dan betul-betul telah melemparkan hu pada hadzal kalam, siapa asyaitonu, syaiton, ala qalbi hadzal mutamanni, atas hatinya ini orang yang berangan-angan ingin diampuni dosanya tapi masih berbuat salah. Wa ajro, dan memperlakukan siapa Allah, siapa hadzal mutamanni, hu pada hadzal kalam, ala lisanihi, atas lisannya hadzal mutamanni, liyaqto ahu bihi anil maghfirah, liyaqto supaya bahwa memutus tar dulu, siapa Allahu pada hadzal mutamanni, bihi dengan hadzal kalam, anil maghfirati, dari ampunan, wa anis sa'i, dan dari melakukan laha terhadap maghfirah, alladzi, yaitu as-sa'yu, amaro, yang telah memerintahkan, hu pada alladzi, siapa Allah bihi, kepada orang tadi. Jadi ia mulutnya, hatinya orang yang apa tadi mengatakan bahwasanya Allah tidak butuh dari kita dan amal kita. Dosa tidak dosa kita nggak membahayakan Allah, sebagaimana taat kita juga nggak ada manfaat pada Allah. Nah, ini sebenarnya orang tertipu yang dalam hatinya sudah salah, kemudian dikeluarkan dari lisannya. Hati-hati. Allah Maha Pengampun, dari dulu Allah Maha Pengampun. Kan begitu kan? Nah, cuman siapa yang diampuni Allah? Nah, kan enggak setiap orang bisa diampuni Allah gitu. Oke, bisa dipahami. Ya, sekarang tadi maju enggak? Oh, berarti lu udah punya duit banyak. Alhamdulillah, ya kan? Lah iya, lu dengerin tuh Bang. Udah diiniin baik-baik,
malah tidak baik-baik. Baiklah kalau begitu. Walah iya kan? Oke, titik. Wa minha, dan itu diantara ghurur, maksudnya ghurur itu tipuan. Saya tuh lupa. Ada kitab namanya Tambihul Mughtarin. Itu kitab di apa, Sob? Tapi itu di Matan itu. Saya kemarin sempat ngacak-ngacak kitab semua tuh, saya cari-cari, saya penasaran. Ini pas membaca ini loh. Oh, itu saya dari ada kitab namanya Tambihul Mughtarin. Apa matannya Tambihul Ghafilin gitu loh. Saya ingat saya di matannya Al-Madali Susaniyah, tapi begitu saya cari nggak ada juga gitu. Nah itu ini judul kitabnya nih. Ini kalau perlu nih cari ntar. Nih Tambihul tuh. Ini nama kitab ini. Nah ini sebenarnya keren, itu hampir selaras dengan isi kitab ini gitu loh maksudnya. Mas Kuteng mau. Siti mau Sekuteng. Nah, kalau mau beli kan udah dikasih. Ya enggak? Nah ya. Nah kan saya nawarin, nah, ada Sekuteng lewat katanya nggak disuruh nawarin, saya tawarin. Lah ini anuan saya mana? Ambilin deh. Oh, enak aja. Aris kelepas. Ya. Oke. Lah iya. Wa minha, dan itu diantara ghurur, ittikalu ba'dzil usati, bermula tawakalnya sebagian orang-orang yang maksiat. Wal mukhallitina. Wah ini keren nih. Ini yang lagi rame kaitannya nasab ini. Wah, oke Dre, terima kasih Dre. Ini tambahin goceng nih. Gimana ya? Wal mukhallitina, dan orang yang mencampur. Ini Aska nih, kok maju nih, kok kasih. Nangis. Lu kan mau nangis cuma ditahan aja, malu. Ya enggak? Ono minuman kasih kong. Kok bapak lah. Kasih. Wal mukhallitina, dan orang yang mencampur adukkan, perbuatan dosa itu, ala solahi abaihim, atas kesolehan bapak moyangnya mereka, wa ajdadihim, dan kakek moyangnya mereka, min ahlil ilmi, dari ahli ilmu, wasolahi, dan orang baik-baik, ma'atarkil iqtidai, serta meninggalkan mengikuti, bihim, dengan aba wa ajdad, fi akhlaqihim, dalam akhlaknya aba wa ajdad, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatannya aba wa ajdad, wa aqwalihim, dan ucapan-ucapannya aba wa asdad as-solihat, yang baik. Nih di antara ini kan lagi rame nih, mungkin bapak-bapak ya anak-anak semuanya kan dengar juga. Di antara orang yang tertipu adalah tawakalnya orang yang maksiat dan orang yang mencampur adukkan perbuatan. Mereka menggantungkan atas kesolehan bapak-bapaknya, kesolehan leluhurnya. Paham nggak? Tapi orang tadi leluhurnya memang ahli ilmu, ahli berbuat baik. Tapi mereka yang mengagung-agungkan leluhurnya justru malah tidak mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh leluhur. Oh, ini kan salah. Nih datuk-datuk kami, umpamanya kan sering, ya, wah, umpamanya semalam itu membaca Yasin 60.000 kali. Alah gimana? 60 kali membaca sekali setengah jam, lo ya? Nah iya kan, umpamanya.
Nah, ini dibangga-banggakan yang seperti itu, tapi mereka nggak ngikut. Awas. Ya, ini menurut Habib Abdullah Al-Haddad, itu termasuk orang yang tertipu. Bukan kata saya. Ini kata ini. Iya kan? Nah, itu kan kata kuncinya ma'atarkil iktidai bihim. Mereka malah meninggalkan tidak mengikut kepada leluhurnya. Leluhur yang dibangga-banggain malah nggak diikuti, termasuk fi akhlakim dalam akhlaknya. Itu kan gitu. Kita boleh saja ngaku cucunya siapa. Yang jelas kita semua ini cucunya Nabi Adam, anak turunnya Nabi Adam. Loh ya kan? Lah kalau memang kita ada orang ngaku cucunya Nabi, harus ngikutin akhlaknya Nabi. Ini kitabnya. Ma'atarkil iktidai bihim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalihim as-solihah. Tulisan kita kalian begitu apa enggak? Tulisan kita begitu apa bukan? Artinya kan saya ngarang-ngarang cerita. Begitu loh. Orang yang membangga-banggakan leluhurnya, membangga-banggakan datuknya, membangga-banggakan nenek moyangnya, bahwasanya kakeknya, uyutnya, leluhurnya hebat-hebat, tapi kalau orang tadi tidak mengikuti akhlak dan perbuatan leluhurnya, termasuk orang-orang yang tertipu. Jadi paham ini? Nah ini. Wazalika, dan bermula itu ittikalu ba'dil usoh dan seterusnya, itu minal hururi, termasuk tipuan-tipuan atau tertipu, al-madmumi yang tercela. wal humki. Humki itu kalau bahasa Jawanya itu kumrung. Kumrung itu bodoh tapi di atasnya bodoh. Tolol. Lah iya kan? Lah iya. Kalau bodoh itu kan jahil. Ini ahmak itu lebih parah daripada jahil. Nah, berarti apa? Ya begitulah. Ngerti ya? Lah iya. Al-fakhisi yang sangat. Nah, perbuatan yang seperti itu adalah termasuk tipuan yang dicela dan bodoh yang kebangetan. Oh gitu loh maksudnya. Orang kok membangga-banggakan leluhurnya, kemudian nggak berkaca, nggak mau mengamalkan perilaku yang dilakukan oleh leluhur itu, termasuk al-humku, bodoh. Kalau bahasa Jawa zaman dulu, kumrung. Nah, kalau laki-laki namanya ahmak, kalau ahmak kok pakai kof ya. Kalau perempuan hamko. Itu hamko itu menjadi pekok. Lah pekok, ngerti pekok kan ya? Kalau orang padi ke sono ngerti pekok, bluro, cepu, Purwodadi, ya termasuk Solo sama pekok. Mungkin nggak tahu pekok itu apaan. Ya kan? Haris taunya beko. Lah iya kan? Lah iya teko. Ini nggak ada yang ngopi nih. Masa saya ngopi sendiri? Lah ngopi Lun. Kok kopi pahit banyak loh. Bismillah. Oh Mundiri kemarin puasa ya? Tapi kasih berapa tadi? 40. Oh, ya udah lumayan lah. Lah iya. Lah iya. Jadi yang lazim puasa segini banyak cuma Mundiri doang. Ya Mundiri kok puasanya bukan karena saya pengen saya kasih dia, lah kagak. Lu puasa aja. Nah ini pakai mukodam. Lu katanya jagoan, masa puasa Senin Kemis saja? Males, jagoan apa lu, jagoan neon? Besok pada puasa Senin lu badan doang lu tambahin, otaknya ditambahin. Kalau Senin puasa, besok puasa mau nggak? Ono masih saya sisain jakul di dalam. Barang siapa yang puasa hari Senin, maka dipastikan besoknya pasti hari Selasa. Kan Senin, besoknya kan berarti Selasa. Lah sembarangan lo.
Udah lanjut wa minha, dan itu diantara gurur, tipuan. Ini awas nih. Ini setan pintar sekali godanya. Ightiraru ba'zil awsati, bermula tipuannya sebagian orang-orang yang maksiat, biru'yatis solihina, dengan memandang orang-orang soleh, wa khidmatihim, dan melayani orang soleh, wa khusnidzanni, dan bagusnya dugaan bihim, dengan orang-orang soleh. Sementara itu ma'al mujanabati, serta menjauhi, wal muba'adati, dan tegasnya menjauhi, lima, terhadap perbuatan, hum, yang bermula as-solihun, alaihi, itu atas ma, minal khairi, nyatanya dari kebaikan, wasolahi, dan tegasnya kesolehan, wal mulazamati, dan netepi, lito'atillahi, terhadap taat kepada Allah. Nih, awas, orang baru ketemu orang gedean aja kadang-kadang udah sombongnya luar biasa. Foto sama kiai, foto jebret, wah, saya tadi ketemu kiai anu selfie, ya kan, wah, ketipu itu. Tertipunya sebagian orang-orang yang ahli maksiat, bahwa dia telah melihat orang soleh. So ngelihat kiai anu, ngelihat habib anu, ngelihat tokoh anu umpamanya. Terus ia melayani, wah, saya seduhin kopi, saya ambilin sendalnya, saya, wah, pokoknya dimuliakan. Wah, aku senuzan bihim, wah, pokoknya dia mau orang baik lah, nggak pernah jelek-jelekin, tangannya kok halus, kayak kapas. Lah iya, kalau gua mau orang kerjaan dia nyongkrokin, kuat lah, kasar tangannya. Tapi dia membangga-banggakan orang soleh, ma'al mujanabati wal muba'adati, dia malah menjauhi terhadap perbuatan yang orang-orang soleh tadi lakukan. Orang soleh kan rajin ibadah, menjaga kebersihan, ya begitu. Termasuk dalam wudhu, dia mau maksiat mulu, nggak mau, malah nggak mau ngikuti perbuatan baik, nggak mau taat kepada Allah. Nyambung nggak maksudnya? Membangga-banggakan melihat orang soleh, melayani orang soleh, tapi tidak mau mengikuti perbuatan baik yang dilakukan oleh orang soleh, itu pun termasuk tipuan. Bisa dipahami ya? Wah, awas loh. Umpamanya, emang nanti tinggal di mana, Bang Midun? Wah, saya di pesantren di Al-Aziz, umpamanya. Kalau ada sholat jamaah, ikut apa enggak? Alhamdulillah, kagak, umpamanya. Gak ngerti ya? Wah, hati-hati itu. Gitu loh maksudnya. Nah kan sama aja banyolan kita. Lah lu timbang baru sholat Jumatan seminggu sekali aja belagu banget lu. Lah gua itu loh, belum adzan beduk udah di masjid. Iya, beduknya di masjid. Lu ya di mana? Oh, di mana-mana. Ini model kayak ini nggak paham. Lah iya kan? Lah kan beduk emang ada ya di masjid, ada di musola. Waduh. Ini banyolan gitu ya. Banyolannya bokir. Oke, terakhir. Ini memang bicaranya pahit. Tapi besok insya Allah munjiat. Besok itu yang selamat. Ini kalau sifat namanya takholli. Yaudah ntar saya tulis dah. Wa anwa'ul hururi, dan bermula macam-macamnya tipuan, kasirotun, itu banyak. Kama sebagaimana keterangan takut jama yang telah lalu apa ma. Walayanji, dan tidak selamat minha dari hurur tadi, tipuan-tipuan. Kalau enggak walayunji aja lah. Oh ya, walayanji aja selamat.
ilar ruju'u kecuali kembali ilallahi kepada Allah, wal ittikalu tuh jangan keder lu siapa mundiri itu ittakala yattakilu ittikalan maknanya tawakal itu dan berserah diri tawakal kemanganya ala mahdi fadlihi atas kalau bahasa Jawanya mahdun itu memiliki itu murni atas kemurnian anugerahnya Allah wa karomihi dan kedermawanan Allah kalau bahasa Jawanya lomo sifat lomane Allah ma'al jazmi serta kemantapan hati wal ikhtiyati dan hati-hati wa tasmiri itu kalau bahasa Jawa kunonya cancut taliwondo bukan kancut cancut taliwondo ngerti gak cancut taliwondo tanya Mas Gino apa cancut taliwondo ya apa cancut taliwondo itu semangat gitu loh maksudnya menghiakan ada perbuatan baik ayo itu namanya tasmir fito atihi dalam taat kepada Allah. Udah segitu dulu apa ini penting ya karena anak-anak juga harus latihan yang tua-tua apalagi termasuk saya dan lain semuanya bentuk tipuan dalam agama itu banyak sekali udah yang tadi udah dibahas dari kemarin-kemarin nah tidak ada yang selamat dari tipuan semua tadi kecuali kembali kepada Allah. Ini kata kunci. Ada perbuatan baik atau negatif semuanya dikembalikan kepada Allah. Termasuk tawakal atas kemurnian anugerah Allah. Kita bisa sholat, bisa jaga jamaah, bisa sedekah, bisa berbuat baik. Itu jangan pernah kita klaim dari kemampuan kita. Tapi kembalikan semuanya itu adalah atas pertolongan dan petunjuk Allah. Nah, kalau kita sadarkan, kita kembalikan semua itu atas pertolongan Allah, maka sifat sombong dari kita nggak ada. Nah, itu untuk mengurangi supaya kita itu nggak ria, kita amal nggak pengen didengar orang, kita nggak pengen ujub. Itu pelan-pelan harus menata hati. Maka nih mohon maaf, ini kan berkali-kali saya sampaikan termasuk lu Sob, jangan cuek sama keberadaan anak-anak dalam arti kebersihan. Yusuf sendiri harus turun membersihkan kamar mandi. Kalau perlu pakai tangan nggak pakai sikat. Itu penyakitnya para ustadz, para kiai, para guru. Itu sombong. Siapapun orangnya. Oh gitu loh ya. Untuk mengurai kesombongan tadi, untuk meluluhkan, melunakkan hatinya, itu harus melakukan perbuatan yang kebalikannya. Nah, kebalikannya apa? Mohon maaf, kloset itu kan identik dengan membuang tai, gampangannya dah. Iya kan? Kalau perlu bersihin kloset gak pakai sikat, pakai tangannya. Nangis kalau kita cerita ke situ. Karena ini masalah hati. Ini berat. Kalau negor orang, ngomelin orang gampang. Tapi ngomelin keras kepada diri sendiri itu beratnya luar biasa. Nah, ini kan udah berkali-kali saya contohkan sebenarnya. Dan ini untuk, ya memang untuk terapi rohani ya memang harus seperti itu. Maka kan kemarin pernah saya ceritakan bagaimana Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika tengah malam itu masuk ke kamar-kamar santri, mengambil pakaiannya dicuci sama Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena santri-santri beliau itu tadinya gurunya. Karena Mbah Hasyim nyantren di Mekah, termasuk pentarjih hadis yang ke-28 Sahih Bukhari Muslim. Maka akhirnya banyak kiai-kiai yang malah banyak belajar ke beliau. Nah, beliau pun sebagai bentuk murid tetap menghormati guru-gurunya. Nah, itu dicuciin tawaduknya beliau.
Ini untuk jangan malah merasa bangga. Oh, kiai-kiai yang lain aja belajar sama gua. Nah, kan maaf kata, ini bentuk gurur. Wah, ini harus. Nah, ini bukan untuk menunjuk orang lain loh ya, tapi lebih diarahkan untuk menunjuk diri sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa mentiadakan diri kita, maka yang ada hanyalah kuasa Allah. Ngerti? Kita bisa berbuat baik ya karena Allah, pertolongan Allah. Nah, kalau Allah kita hadirkan, itu pelan, memang pelan, maka sifat takabur lama-lama akan terkikis dari diri kita. Lah, karena Allah yang bisa, yang membuat kita bisa taat. Makanya kan la haula wala quwata illa billah. Teori bacanya kan gampang pada apal. Tapi coba secara fi'li, secara perbuatan, la haula, tidak ada daya untuk taat kepada Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk maksiat kepada Allah. Illa billah, kecuali dengan sebab pertolongan Allah. Kita bisa ibadah itu, kita bisa berbuat baik itu karena pure murni pertolongan Allah. Bisa dipahami ya. Alhamdulillah ada santri telatan. Ya. Ini berat loh, kelasnya. Wow, udah kelasnya VVIP ini udah. Kalau dipahami secara mendalam, maksudnya. Wasyukru. Nah, wasyukru dan bener ya? Oh. Wal jiddu wal istihadu, wal jiddu dan bersungguh-sungguh, wal ijtihadu dan istihad, ya sama maknanya bersungguh-sungguh, fi ibadatihi, dalam ibadah kepada Allah, ma'ajtina bi maksiyatihi, serta menjauhi maksiat Allah. Kuncinya supaya kita terbebas dari ketipu tadi, pertama adalah kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah atas kemurnian anugerah Allah tadi, termasuk bersungguh-sungguh al-jiddu wal istihad fi ta'atihi atau fi ibadatihi ma'asdina bi maksiyatihi. Wasyukru, dan bersyukur lahu kepada Allah ala dzalika, atas itu taat. Ya Allah, alhamdulillah, orang-orang mah jam segini umpamanya masih pada main judi slot. Kan gitu kan, ada yang main macam-macam. Wah, kita bisa iktikaf. Lah diniatin iktikaf. Iktikaf itu kan nggak harus sehari, mau duduk sejam, setengah jam, 10 menit, 15 menit, nih kalian semuanya didengerin. Kalau tidur diniatkan untuk iktikaf. Orang tidur di masjid sambil diniatkan iktikaf itu ibadah. Kan semuanya pakai ilmu. Pakai ilmu atau pakai adab? Ilmu dulu. Pakai adab, terus emang adab gak ada dasarnya ilmu? Oh, ini kadang-kadang orang salah menafsirkan. Ya tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Begitu loh. Kayak dia lebih paham tentang Syekh Abdul Qadir kan gitu kan. Orang beradab ya pakai ilmu coy. Ma'al i'tirafi, serta pengakuan bighayati taksir, dengan maksimalnya kesalahan atau kekurangan, anil qiyami, dari melakukan, bi aqalli syai'in, dengan paling sedikitnya sesuatu, min wajibi haqqihi, dari wajib haknya Allah tadi atau haknya syukur. Ma'a mulazamatil inkisar, dan serta mendawamkan inkisar. Inkisar itu ya rasa bersalah. Wa nihayatil iftikor, dan maksimalnya butuh ilahi kepada Allah, ma'adawamit tadarru, serta terus dawam langgengnya tadarru. Tadarru itu ya nunduk, DP kalau bahasa Jawanya.
wa doa dan berdoa. Tuh artinya kita berdoa itu kan artinya kita masih butuh. Gitu kan? Waluzumil istighfari dan netepi mohon ampun ana al-laili wan nahar dalam tengah malam wan hari dan tengah siang. Wa ma taufiki dan tidaklah bermula minta pertolonganku illa billahi kecuali itu dengan Allah. Alaihi hanya atas Allah itu didahulukan. Sebenarnya taksis. Alaihi hanya atas Allah tawakal tu berserah diri siapa saya wa ilahi dan hanya kepada Allah unibu kembali siapa saya. Tuh apa maksudnya? Setelah kita bisa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan, kalau dulu bengal, ya enggak? Ada orang ngedrink, ya enggak? Cap kucing kayak cap menyong, cap apa, mention kayak sikat, embat, babat. Dulu, sekarang mah alhamdulillah bisa mengurangi kan gitu kan. Nah, gue itu bersyukur, loh begitu loh. Lah iya bukan berarti kita udah begitu itu udah bener, belum. Maka tetap ma'al iktiraf. Kita tetap ngaku yang namanya manusia, ya enggak? Keturunannya Nabi Adam. Adam juga terusir dari surga, kan begitu. Akan ketipu dunia karena keserakahan. Lah kan begitu kan? Bigoyati taksir dengan maksimalnya kesalahan tadi. Kita mau udah hati-hati. Ya tapi ya namanya manusia. Kan gitu. Tetap aja ada salah. Nah itu maksudnya. Termasuk wa ma'amula zamatil ingkisar wa nihayatil iftikar ilahi. Tetap kita merasa ya salah, butuh kepada Allah. Sungguh pun demikian, tetap kita tadarruk, doa kepada Allah, tetap menetepi istighfar siang dan malam. Nah, itu semua kan bagian supaya kita semua bisa ya dihilangkan, minimal dikurangi hati kita dari tipuan. Nah udah titik. Nah ini besok. Jadi begini tadi yang saya tulis. Ya dalam prinsip agama itu kan yang sebenarnya udah saya sampaikan berkali-kali ya. Ini ada istilahnya di sini aja. Lu kelihatan nggak? Kelihatan lah. Takholli. Ini yang udah dibahas ini wilayah takholli. Oh. Kemudian nah besok yang mau kita bahas nih halaman, kalian masih halaman 86 ya. Besok itu amal munjiat. Nah itu ya. Nah itu mulai besok tapi enggak malam ini. Besok itu makomnya tahalli. Oh. Tahalli. Nah setelah tahalli ini beres, maka tinggal yang makom terakhir namanya tajalli. Tuh. Ini ada yaknya semua. Tahalli ini pakai kho. Itu mengosongkan. Tuh. Mengosongkan diri dari, kan kemarin ada sifat sombong, hasud, ya kan? Termasuk ya macam-macam yang kemarin dibahas. Ujub, riya, sum'ah. Ini harus dibersihkan dari hati kita. Nah, ini maknanya kosong. Maksudnya mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik tadi. Maka tahalli itu maknanya berhias. Maksudnya berhias diri. Maka itu yang pertama apa? Saya udah satu jawab. Apa munjiat? Yang pertama taubat. Nah besok setelah kita mengosongkan hati kita dari takabur, nah
Nanti pelan-pelan hati diisi dengan tobat. Ya Allah, apa udah dilarang renang di gusuran? Ya, masih aja daglok. Kan udah dilarang nyolong duit kotak amal, karena itu duitnya orang banyak. Itu bener malah beras yang dijual. Mama dengerin pin, dan pura-pura nggak denger lu, dan pura-pura budek nih ngomongin lu ini, iya kan? Lu sama lu juga Don. Oh, dan ini lama-lama kok kurang pati waras, nggak benar. Nah ini tahali, menghiasi diri. Nah, tahu banyak begini dah, kita taholi itu kita mandi dah. Gampangnya kalau badan kita keringetan, mandi pakai sabun, rambutnya ya dikeramasin, seger apa enggak? Seger, baru pakai minyak wangi, pakai Rexona biar enggak bau ketek. Nah, wanginya kalau habis mandi pakai minyak wangi, bau apa? Wanginya mantap apa enggak? Lah kalau badan belum mandi 3 hari, tanya Alvin aja. Alvin kan malas mandi kan, terus pakai minyak wangi, lo baunya wah udah gak karuan. Nah iya kan. Nah ini tahali. Nah kalau kita sudah bersihkan hati dari sifat-sifat yaitu tadi, kalau pertama kali kan sebenarnya syirik. Tahali yang pertama kan itu kan syirik, kufur, ya kan. Kemudian maksiat, itu kan tahali. Udah berias diri, maka yang terakhir tajalli. Tajalli itu apa? Secara harfiah nampak. Apa maksudnya nampak? Kebesaran Allah. Allah itu ada. Gak usah nyari Allah jauh-jauh. Kan Allah di Mekah. Memang Allah butuh tempat di Mekah. Loh iya kan? Allah itu bisa diroboh. Allah itu bisa di diri kita. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Bahkan kita melihat nih, tangan kita bisa gerakin. Coba kalau orang stroke, gak bisa. Orang isi saya kok megang gini aja udah lepas, gak bisa genggam. Nah jangan kita klaim bisa mengganggunya, kita yang punya. Ini ada pertolongan Allah. Maka setelah kita bisa memproses diri dengan takholi, menghilangkan sifat takabur, riya dan lain sebagainya tadi, kemudian kita hiasin besok taubat, syukur, istighfar dan lain sebagainya, maka yang nampak adalah kemahakuasaan Allah dan kemahabesaran Allah. Refleks, lihat tempat ini kok kotor, kaitannya kita yang kita lihat Allah. Kenapa pada jorok begini? Ngerti kan? Lihat orang malas, otomatis dinasehati. Nasehati kan kalau orang udah ijab kan, ayo belajar. Lah model kayak Erwin Alvin, belajar. Udah ketawain. Woi, suapet dulu, belajar gak lu? Mentalnya beda. Lu ngomong sama Fikri sama Siti, lu tanya sama Santi, ya gak? Lah orang Kupang, ini bersihin ya, pergi dia, disangkanya bercanda, paham gak? Lu ini lah mentalitasnya Junet dengan Erwin Alvin beda. Wes ini lu suapet dulu, lu bersihin gak lu? Baru kerja dia. Kalau Bang nyuruhnya biasa-biasa aja, wah Pak Ustadz ngajak bercanda. Tuh, paham gak? Kalau nggak percaya, tanya Bang Idun, Bang Aris, no. Di atas itu saya bikinin sarang perkutut. Dibuka, dia tidur di dalam. Ya lepaslah burungnya. Ini udah saya isi lagi, paham nggak? Belum saya bayar. Nah itu paling enggak kalau berapa tadi? 4. Kalau satunya cepek itu 400.000. Udah perkutut. Lah iya kan? Mau lu pikir burung boleh mungut? Sembarangan, belum gue bayar. Lah, Pak Aris, tolong bikinin kunci aja dah. Ya, digembok.
Nah, nah tapi, nah ini tadi kaitannya tajalli. Maka mohon maaf, jangan pernah membenci ke siapapun. Loh, kita benci bukan orangnya loh. Yang kita benci bajingan sekalipun, itu harus kita rangkul. Maka dalam konteks takholi, tajalli, kalau kita ingin membedah kemahabesaran Allah ada di mana, di wilayah tajalli ini, dan ini bisa diraih, harus diawali dari takholi, dihiasi diri dengan tahali, baru tajalli, baru kemahabesaran. Kita mau bergaul sama siapapun, nggak akan takut. Sama orang bertato, Pak Sopan kemarin, saya Pak Sopan, pas saya di rumah sakit, itu Pak Sopan ada. Saya ketemu sama orang ngamen. Mungkin orang benci sama orang ngamen. Cuman saya duduknya di kolom, yang ngadep ke sono, dia ngadep ke sono. Dia permisi, Pak. Ini mohon maaf, saya bukan bermaksud ria, enggak. Saya enggak pernah memandang tukang ngamen itu orang yang hina, enggak. Saya asolin duit 10.000 buat ngopi, beli rokok. Pak, banyak amat, Pak. Enggak. Begitu ngobrol, ternyata tetangganya Pak Haji Jamal. Nah, saya juga enggak mau, Pak, seperti ini. Saya begitu kan. Ini kalau saya ceritain, ini nangis. Ya kan? Saya kasih, udah ntar. Dan saya udah nazar sama dia, bukan nazar, saya ngomong sama dia. Saya pengen usaha, Pak. Pak Sopan yang ngasih masukan, dia mempunyai pandangan dua, apakah saya jualan bakso atau jual gorengan. Pak Sopan ngasih jualan gorengan aja. Kalau bakso rasanya harus spesial. Pak Sopan ada orangnya. Maka ntar samperin, Pak. Saya lebih baik nolong orang yang seperti itu. Tapi sebab dia jualan bisa, anaknya masuk SMK kok. SMK negeri kok, gini. Ya, ketika kita sudah paham kaitannya itu, kita nggak akan pantang. Jangan malah baru rajin ibadah sedikit, melihat pengamen, melihat orang yang bertato, melihat bajingan, seolah-olah melihat tai. Salah. Justru mereka yang harus kita rangkul. Kalau memang kita merasa bisa menyelamatkan. Paham nggak maksudnya? Nah, bukan kok beragama itu malah picik. Merasa paling suci, paling benar. Ini, dimanapun kita tempatkan, di situ akan kita lihat kemahabesaran Allah. Sampai ada satu syair tua. Likulli syai'in lahu ayatu. Lu pasti lupa dalam tafsir Yasir Hamami Zada itu saya apal dari tahun Amblek sampai tahun Becat itu masih ingat. Likulli syai'in lahu ayatu tadullu ala, ada yang tadullu ala annahul wahidu. Jelek lah orang ambil miring. Dalam segala hal itu pasti ada ayat, ada bukti yang menunjukkan atas kemahaesaan Allah. Kita melihat orang soleh, kita bisa belajar dari kesolehannya. Kita melihat bajingan, kita bisa berdakwah dengan mengajak bajingan menjadi baik. Bisa dipahami nih. Jadi semua itu tergantung dari sisi mana kita menilai. Mana anak seperti ini, jadi nasihatin untuk rajin belajar dan lain sebagainya lah. Udahlah. Oke. Jam 9 lewat jonggol. Ya, kamu ke suka makmur. Oh kan rumahnya Munji suka makmur. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.